Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang materi buku jurnal ya. Sesuai dengan studi kasus kita ya. Bahwasannya buku jurnal ini nantinya memiliki fungsi masing-masing ya. Nah, langsung saja ya. Untuk yang pertama, transaksi penjualan secara kredit. Ya, untuk transaksi penjualan secara kredit ini nanti akan masuk ke dalam buku jurnal penjualan ya. Kemudian setelah dicatat dalam buku jurnal penjualan, nantinya akan dicatat kembali ya ke dalam kartu persediaan ya. Nah, setelah dicatat ke dalam kartu persediaan, maka dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, untuk transaksi penjualan secara tunai. Ya. Nah, ini akan dicatat dalam buku jurnal penerimaan kas. Ya. Nah, setelah dicatat dalam jurnal penerimaan kas, nantinya akan dicatat kembali ke kartu persediaan. Nah, setelah dicatat dalam kartu persediaan, kembali lagi dicatat dalam jurnal umum. Ya. Nah, kenapa dicatat dalam kartu persediaan? Baik dia penjualan secara kredit maupun tunai. Nah, untuk penjualan secara kredit dia harus dihitung harga pokoknya. Makanya dia harus catat dalam kartu persediaan. Ya. Nah, kenapa catat dalam jurnal umum? Jurnalnya pada saat menghitung harga pokoknya, maka catat dalam jurnal umum. Sama seperti penjualan secara tunai. Oke, berikutnya untuk transaksi pembelian secara kredit. Ya. Nah, ini dicatat dalam buku jurnal pembelian. Ya. Nah, setelah dicatat dalam buku jurnal pembelian, maka dicatat kembali ke kartu persediaan. Nah, beda ya untuk pembelian secara kredit dengan penjualan secara kredit, bedanya terletak dalam sini. Kalau dia penjualan secara kredit, dia akhirnya ke dalam jurnal umum harus dicatat kembali. Tetapi kalau dia pembelian secara kredit, ya dia hanya sampai ke kartu persediaan. Kenapa? Karena kalau dia pembelian secara kredit, yang dicatat itu adalah harga yang tertera di faktur dalam kartu persediaan. Jadi tidak perlu lagi kita hitung harga pokoknya. Oke. Yang berikutnya transaksi pembelian secara tunai. Ya. Ini dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas. Ya. Setelah dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas, maka dicatat kembali ke kartu persediaan. Nah, sama sampai di sini saja. Ya. Oke, berikutnya transaksi untuk penerimaan kas. Ya. Penerimaan kas. Ini dicatat dalam buku jurnal penerimaan kas. Artinya setiap kita ada penerimaan kas, maka catat dalam buku jurnal penerimaan kas. Contoh seperti apa? Penerimaan dari piutang atau dari debitur kita, maka dicatat dalam penerimaan kas. Ya. Kemudian transaksi pengeluaran kas. Ya. Ini dicatat dalam yang pasti buku jurnal
pengeluaran kas. Ya, nah ini contohnya seperti apa untuk pembayaran utang ya. Ini maka catat dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian untuk transaksi kas kecil ya. Nah, ini akan dicatat dalam buku jurnal kas kecil atau dikenal dengan petty cash ya. Ini sering orang menyebutnya dengan petty cash. Nah, yang terakhir untuk transaksi yang sifatnya umum ya. Apa contohnya? Contohnya seperti retur pembelian, retur penjualan ya, yang sifatnya umum dia. Nah, maka dia dicatat dalam buku jurnal umum. Nah, jadi ini ya. Kalau dia transaksi-transaksi yang sifatnya umum, dia dicatat dalam buku jurnal umum. Ya. Nah, satu lagi ya, yaitu untuk transaksi pada akhir periode atau yang perlu disesuaikan, transaksi penyesuaian. Ya, ini nanti akan dicatat dalam buku jurnal penyesuaian atau lebih dikenal dengan adjustment ya. Nah, jadi ini masing-masing transaksi ya, apabila kamu mengetahuinya, memahaminya pada saat kita melakukan proses siklus akuntansi kita, dia tidak jadi masalah, gampang. Yang penting kamu tahu jalurnya ya. Seulang ya. Yang pertama transaksi penjualan secara kredit ya, ini nanti akan dicatat dalam buku jurnal penjualan, kemudian diteruskan ke dalam kartu persediaan ya untuk menghitung harga pokoknya ya, kemudian dicatat kembali ke dalam jurnal umum, jurnalnya ya, cost of goods sold pada merchandise inventory, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Itu nanti di jurnal umum. Nanti pada pertemuan berikutnya ya Bapak jelaskan bagaimana jurnalnya. Nah, kemudian untuk transaksi yang kedua, transaksi penjualan secara tunai. Ini catat dalam buku jurnal penerimaan kas. Kemudian diteruskan ke dalam kartu persediaan ya, dan diteruskan ke dalam jurnal umum. Ya. Ingat, ini kuncinya. Yang ketiga, transaksi pembelian secara kredit. Dicatat dalam buku jurnal pembelian, diteruskan ke dalam kartu persediaan. Selesai. Ya. Kenapa? Karena dia sudah dihitung ya di dalam kartu persediaan. Jadi nggak perlu lagi kita hitung harga pokoknya. Yang berikutnya transaksi pembelian secara tunai. Ya. Ini dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas. Ya. Kemudian diteruskan ke dalam kartu persediaan. Nah, yang berikutnya transaksi penerimaan kas. Tentunya dicatat dalam buku jurnal penerimaan kas. Setiap penerimaan ya, baik dia penerimaan dari debitur atau piutang, pembayaran utang, dia dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Berikutnya transaksi pengeluaran kas, dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas. Ya. Berikutnya transaksi kas kecil, dicatat dalam buku jurnal kas kecil atau petty cash. Contohnya apa? Contohnya seperti pembelian perlengkapan ya, perlengkapan toko yang sifatnya kecil. Nih, itu kas kecil. Kemudian transaksi umum. Contohnya seperti apa? Retur penjualan, retur pembelian, ya pengembalian barang. Nah, ini dicatat dalam jurnal umum. Ya. Nah, kemudian lihat kembali kalau dia retur pembelian atau retur penjualan ya, setelah catat dalam buku jurnal umum, dia catat dalam kartu persediaan. Ya, saya lupa tadi ya. Nah, kenapa? Biar terlihat dia berapa persediaan kita di barang dagangan kita di gudang nantinya. Setelah dicatat dalam kartu persediaan, lihat kalau dia sifatnya kalau untuk penjualan, maka catat kembali ke dalam jurnal umum Bali. Kalau dia pembelian, selesai di kartu persediaan
saja. Oke, yang terakhir untuk transaksi penyesuaian ini catat buku jurnal penyesuaian atau adjustment. Ini biasanya pada akhir periode. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini ya, Bapak hanya jelaskan mengenai tentang fungsi buku jurnal ya. Apabila nanti menurut kamu ini penting, bisa kamu catat ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita sambung nanti pada pertemuan berikutnya ya. Tapi tetap yang pasti mengenai tentang buku jurnal atau kita akan langsung menjurnal. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.